Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Miti, saya baru sempat membuat video karena qadarullah sebetulnya hari ini saya juga sedang kurang sehat ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang hukum nun sukun atau tanwin ya Bu ya. Sekedar pengulangan, hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 5. Di antaranya ada idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa hakiki ya. Hukum nun sukun, nun sukun seperti ini ya Bu ya, mungkin sudah tahu ya. Saya hanya penguatan saja atau pengulangan saja ya. Nun sukun seperti ini dan tanwin di antaranya ada fathatain, kasrotain dan domatain ya. Kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Nah, jika bertemu dengan sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka disebut idgham halqi. Kenapa namanya idgham halqi? Karena idgham itu artinya jelas, halqi itu yang keluar dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau halqiyah ya. Di antaranya ada hamzah, ada ha, kha, ain, ghain, ha. Dan di idgham halqi karena idgham itu artinya al-bayan atau jelas, maka dibacanya pun jelas. Man amana, nun sukun bertemu hamzah dibaca jelas man a. Kemudian sami'an aliman, dan di sini ada fathatain bertemu dengan ain seperti itu ya. Jadi memang namanya hukum nun sukun atau tanwin, maka diantaranya contohnya ada di nun sukun atau tanwin. Saya memberikan contoh di 2 contoh ya. Kemudian setelah idgham halqi ada idgham bi gunnah. Nah, idgham artinya memasukkan atau meleburkan, bi itu artinya dengan, gunnah itu dengung. Artinya meleburkan atau memasukkan dengan dengung atau memasukkan disertai dengan dengung. Nah, rumusnya apa? Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu atau disingkat dengan yanmu. Nah, ini contohnya. Mayaqulu, karena dia dileburkan atau dimasukkan, maka langsung ke huruf ya-nya. Kalau ini ya berarti dimasukkan ke huruf ya. Kalau pertemuannya ini nun, bertemunya dengan nun berarti dimasukkan ke huruf nun suaranya ya. Kemudian kalau misalkan bertemunya dengan huruf mim, maka dimasukkan ke huruf mim, dan wawu juga seperti itu ya, dimasukkan ke huruf wawu dan disertai dengung atau ditahan ya. Mayaqulu. Nah, ini contoh nun sukun yang bertemu dengannya. Kemudian ada sirajaw wahaja janwa. Fathatain bertemu dengan waw. Jadi langsung masuk ke waw. Jawa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Meti ya. Dan ada yang ketiga ada idgham bila gunnah. Idgham artinya meleburkan, bi itu dengan, la itu artinya tidak, gunnah itu dengung. Berarti kita sambung artinya meleburkan dengan tidak dengung atau meleburkan tidak dengan dengung ya. Dimasukkan tapi tidak dipakaikan dengung, tidak menggunakan dengung. Nah, rumusnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro ya. Di sini saya berikan contoh di lamnya saja ya. Namun di sini saya berikan contoh antara tanwin dan nunnya ya, seperti yang sebelumnya juga. Nah, di sini kasrotain bertemu dengan lam, dileburkan tanpa disertai dengung. Humazatil, lumaza. Jadi kalau idgham bila gunnah ini gampangnya, cara membacanya cukup ditekan saja, seperti bacaan yang ada tasydidnya, cukup ditekan saja. Mil ladunhu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Meti ya. Namun yang tadi kita bahas di idgham bi gunnah ini, pertemuan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya, nun, mim, wawu diberikan dengung, dimasukkan dan diberikan dengung. Tapi ada yang berbeda, pengecualian. Sini pengecualian ya. Pengecualiannya ini ada yang namanya idgham wajib atau idgham mutlak. Apa itu? Apabila pertemuan nun dengan ya atau nun sukun ya,
dengan waw, apabila melihat tulisan nun sukun yang bertemu dengan ya atau nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kata, maka dia tidak bisa disebutkan dengan idgham bi gunnah. Perhatikan, saya memberikan contoh di sini itu nun sukun bertemu dengan ya. Ya, contoh aja. Nah, kalau di idgham bi gunnah, kalau nun sukun bertemu ya ini pasti pertemuannya ada di dua kata. Namun kalau di idhar wajib, nun sukun bertemu ya atau nun sukun bertemu waw ini hanya pada pertemuannya dalam satu kata. Tidak bisa dua kata. Karena kalau dua kata itu kepemilikannya punya idgham bi gunnah. Kalau idhar mutlak memang dalam satu kata. Dan di Al-Qur'an hanya ada 4 tempat, di antaranya ada ad-dunya, bun, ya nun, sin, wanun, dan terakhir kin, wanun. Oke. Ya, jadi idhar wajib. Ini contoh misalkan nanti Bu Meti melihat nun sukun bertemu ya, oh ini idgham bi gunnah. Nah, dilihat dulu dia berada dalam satu kata atau enggak, gitu kan. Kalau dalam satu kata berarti dia idhar wajib, kalau dalam dua kata berarti dia idgham bi gunnah. Bagaimana caranya membedakannya? Ketika kita tidak tahu bahasa Arab, maka cukup dihafalkan. Di idhar wajib itu hanya ada dalam 4 kata, cukup dihafalkan ini saja, sisanya dia adalah idgham bi gunnah. Ya, mungkin untuk pembahasan hari ini cukup ya Bu ya. Tugasnya mohon untuk mencari contoh, di antaranya ada dari idhar alqi, contohnya 3, idgham bi gunnah 3, idgham bila gunnah 3 ya. Kalau bisa juga mencari contoh dari idhar wajib atau idhar mutlak 2 saja ya. Terima kasih Bu Meti, mohon maaf telat mengirimkan videonya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.